dengan ibadah sebenarnya malaikat yang turun dari langit senang pada bau harum Iyalika walahu Syekhuna Ibnu Hajar wa Ibnu Ziyad. Jadi kalau ada bunga sudah ditebar di atas kuburan itu tidak boleh diambil karena bunga yang sudah ditebar di atas kubur itu malaikat dari langit turun karena senang bau harum itu. Jadi turun dijupuk berarti mayitnya sing pisah loh. Malaikat tapi turun kok dijupuk. No. Wa kuriha bina'un lahu alil qabri aw alaihi sejahatin nahi anhu bila hajatin. Wa kuriha dan dimakruhkan bina'un bangun lahu bagi mayit bagi liburan lahu alil qabri bagi kuburan aw alaihi atau di atasnya kuburan. Di tembok keliling atau di atasnya di alaihi. Jadi makruh ya, makruh ngicing dari orang ngicing gue makruh lisi hati nahi karena ada hadis sahih yang melarang dari membangun kuburan tadi. Bila hajatin kalau tidak ada keperluan, kalau ada keperluan ya tentunya kalau perlu boleh. Khawfi nafsin seperti khawatir digali atau hafri sabain digali atau dicokar-cokar kalau binatang buas atau misalin atau longsor kena banjir harus banjir. Jadi harus katon tuh anak singa orang-orang itu kan di beton itu namanya ada hajat dan keperluan. Itu makruh itu begini makruh itu wa mahalu kalau hati bina adapun tempat dimakruhkannya membangun itu ilakan dimiliki kalau tanahnya milik sendiri. Kalau tanah kuburan ya haram. Jadi kalau punya tanah sendiri dibangun itu makruh. Tapi kalau tanahnya orang lain, tanahnya kuburan. Baik kan bina nafsi mimma maro atau nabi kubatin alaihi uzabaratin. Dia maktada alibad adabna biha uriba aswa atau musabba amla au kufatu haruma maka haram. Harum maka haram. Kalau bukan tanahnya sendiri itu intinya haram. Baik karena bila nafsil kubri maka apabila membangun nafsul kubri kuburan itu bihal hajatin tanpa ada keperluan seperti tadi itu ada digali maling apa digali macan memang marah yang sudah lalu au nahiku batin alaihi atau dibuat kubah dibuat rumah atasnya ya kayak Mbak Samsudin kan si cungkup lah kubah alaihi balatin jenis kubah balatin di atas tanah musabala. Tanah musabala itu tanah milik umum. Wahya adapun tanah musabala itu mata ahlul balad yang biasa digunakan oleh orang-orang kampung situ atas untuk kubur. Bukan milik sendiri pokoknya kuburan ini loh, bukan milik orang banyak. Biha uriba aswa asal sejarahnya ini sejarahnya dulu yang wakaf si A tuh dulu ini tanah negara tapi ini untuk umum untuk kubur
Itu nggak boleh, bukan milik sendiri namanya. Wa musabbiluha amla. Jadi urima asluha wa musabbiluha amla. Jadi diketahui asal usulnya atau tidak. Oh, wakufatun atau memang tanah wakaf. Haruma moko haram. Intinya itu. Intinya kalau bukan tanah milik sendiri, sendiri makruh. Kalau sampai dibangun. Nah, kalau Mbah Zahro tak itu itu helah namanya. Jadi batu dibentuk ya, terus dijadikan dukure. Ya. Jadi itu tidak boleh di semen tidak boleh itu. Itu dilepas satu-satu bisa tuh. Jadi mau gembian ngopo-ngopo. Jadi maksudnya gitu, maksudnya saya pakai batu itu memang Rasulullah kan suruh nandai pakai batu gitu. Padahal bukan kan. Tapi itu cari yang tidak haram, cari yang boleh. Jadi pakai kayu atau batu. Kalau pakai semen itu tidak boleh malah. Semen itu yang biasa orang-orang dipasang di kuburan Mbah Samsudin itu orang pakai semen itu pengurus kuburannya tidak ngerti itu. Kalau ngerti tidak boleh itu namanya apa namanya termasuk yang dilarang itu. Tapi kalau batu nggak apa-apa atau kayu, kalau kayu. Terus kalau haram gimana? Wah, jima terus dihancurkan wujuban kelawan wajib. Jadi pengurus kuburannya ada wong ngijing itu dipecah, dihancurkan. Li'annahu yata'abadu karena sifatnya itu abadi. Kalau orang dikiji itu berarti selama-lamanya dia pakai sendiri. Lain kalau yang batu yang saya pasang itu Mbak itu enggak, itu bisa dibongkar tuh, bongkar pasang. Atau seperti Wida itu dikasih batu merah didek-dek enggak apa-apa itu. Cuman tanggare kudune sing watu, tuh tanggare itu. Marmer enggak apa marmer kan watu. Marmer watu. Jadi anggap marmer atau watu iku mau. Tapi ojo di semen. Atau semen dari semen berarti wis ngijing. Harus kita ditempel-tempelan tok pel. Nah kalau bata putih boleh nggak? Boleh bata putih, bata merah nggak apa-apa. Pokoknya jangan di semen. Jangan di semen. Kalau di semen tidak. Iya ditempel-tempelnya tok ono ditumbuk-tumbuk ono. Kayak Ahmad Ghazali itu anggone batu merah ditumbuk-tumbuk ono mendur. Apa-apa. Karena Mbah Mukoyim kok batu merah kabeh ku. Kalau sing semen ku. Kaya ngono ku asline ku kuburan niku. Men oleh men salah angger dikijing di semen hudima mau dibongkar. Wujuban kelawan Betul ha. Hah? Nah betul ha aku beri. Apa salah apa? Betul ha. Tali sapu. Oh, basalah sarekot. Sarekot. Iya, itu kan batak kabeh kalau aku. Pokoknya orang-orang dulu itu sudah ngerti, jadi pakai batak toh. Walaupun dibentuk seniman, biar kan seni dibentuk nama Eropa, Mbak bisa Eropa. Ditumpuk tapi kayak endut, kayak lemah itu kan sok nemplek loh. Ya nggak apa-apa lemah. Oh aja semen ada kapur itu nggak boleh kapur semen itu kayak. Semen bata merah. Iya nggak boleh. Pokoknya nggak ada semen nggak boleh. Semen kalau kapur itu berdoa nggak boleh. Ngono sini juga besi nggak boleh besi orang. Jadi nek golek tengah iku sing ngono sing watu atau sing marmer. Atau kayu ulin.
Jadi tanahnya sendiri makruh, tanah umum haram harus dibongkar. Ya ta'abadu badain mihakil mayiti sawise mayitnya hancur. Itu nih si kuat karena dianu. Fafihi tadzikun, maka di situ ada penyempitan al muslimin untuk orang muslim yang masih yang lain. Jadi ini monopoli kalau sing ibu bimala fihi tanpa tujuan yang bagus menurut cara lah ya. Jadi itu. Jadi gampangannya kita punya solusi itu. Ngono lho, batu atau marmer. Tapi jangan dilem. Nanti kalau mau diganti orang lain ya silahkan. Umpamane wis 50 tahun wis kono sing ziarah ya ganti bae. Maksudnya diberikan apa itu tengar-tengar sing kaya iku kan ben diziarahi, ora muncul di pasar tok wae kan terus langsung ziarah. Padha wae ora tengar, ora tengar ling. Jadi orang-orang yang dekat sini rumahnya itu tiap Jumat sudah datang ke bapak ibu loh. Sing ado kan pancen ado nang kono nang kuburan kono lah. Perak-perak kono. Jadi tujuannya kita buat seperti itu agar diziarahi. Tambihun tambah peringatan. Wa idza hujima ketika dibongkar. Jadi kijingnya dibongkar karena bukan milik sendiri, bukan tanahnya sendiri, tanah umum. Wa idza hujima ketika dibongkar turadul hijaratu al-mukhrajatu ila ahliha. Maka bongkaran mau dibadakakan ada yang ahlinya kalau keluarganya. Ya. In orifu diketahui barang wis problematik kabeh anak putune langsung nyambangi ring kuburan ya wis bongkar bae buang. Yukhla atau di singkirno rumah di antara keduanya. Agar kalau dibiarkan saja, begitu saja. Ila apabila tidak, pamalun doiun maka dianggap harta yang tidak bertuan. Jadi bongkaran mau wis hukmu ada hukumnya malun doiun iku ma'ruf bisa diketahui semua orang. Hukumnya sudah jelas aja ya wis kalau sing duwe ya wis dinggo ya kena dinggo mana ya kena buang ya kena dianggap mau untuk iun mal untuk iun harta tidak bertuan kama qalahu ba'du ashabina seperti ucapan dari bagian ashabina mazhab Syafi'i maksudnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya mari kita tetap menghormati orang yang mati sesuai dengan syariat. Kalau bukan tanahnya sendiri, ya cari batu. Kalau sampai ziarah kuburan Gus Dur loh, ini waktu gelondongan ya waktu marmer rekenil wilar Praktik. Waqala Syekhun Az-Zamzamiyu berkatalah guru kita Az-Zamzamiyu idza baliyal mayitu kalau sudah hancur mayitnya wa a'rodo dan membiarkan juga berpaling warasatuhu ahli warisnya mayit an-hijarati dari tengger-tengger tadi hijarah batu jazat dafnu
maka boleh dia ngubur maaf masih adanya bekas tembok tadi. Ila jarratil adah, apabila adat berjalan fil i'radi dengan bertentangan ya. Al-i'rad bertentangan. Waktu itu bila tidak bertentangan dengan keadaan adat yang berlaku. Seperti halnya dalam masalah sanabil, memungut gabah setelah dipanen. Anda kama fi sanabil, seperti sanabil apa jenis? Sanabil itu anu ya, kampung. Wa kuriha, dan dimakruhkan waqun alaihi, menginjak. Wa kuriha, dari makruhan waqun, menginjak alaihi, di atas kuburan. Jadi ngejek kuburan itu makruh. Angger langka perlu nih, banyak pan ngubur jenazah mana pelangka mana ya terbatas apa. Wakuriha, dan dimakruhan waktu ngejek alaihi dengan kuburan kubur muslimin, kuburan muslim. Walau muhajaron, walaupun orang yang mati itu dalam keadaan hina atau tercela. Muhajaron ya contohnya biar niki preman niki, maksud preman dicek ya makruh. Oh preman ini cocok kayak kuburan nggak oleh. Musuh aku ke. Ini bulan ilali daruratin, kecuali karena darurat. Darurat banyak karena mau berjenazah harus lewat situ. Kalau jalan ya tidak lah. Ilali daruratin. Kalam yasil, karena seperti tidak akan sampai di kubur maiti untuk mengubur jenazah baru bidunihi, dan tanpa menginjak-injak. Bakada mayu juga jatuh walau walaupun tidak dekat. Jadi kalau ada keperluan ya nggak apa-apa ngecek kuburan. Ada perlu ngecek kuburan. Lulu kembang kamboja ngecek. Orang usah masih. Tapi orang kasih boleh Kamboja. Ada orang kasih golek kembang Kamboja kan dijual payu. Ya terpaksa ngecek. Sudah. Ini bakalan sering. Wajaz musarhi muslimin ka akhorina fi hurmatil qu'ud alaihi al-waqti. Wa jazmu syarhil muslim, dan ketetapan di dalam kitab syarah muslim di Nawawi ka'akhorina, seperti ulama yang lain mengharamkan duduk di atas kuburan bi hurmatil qu'ud alaihi. Duduk di atas kuburan maksudnya apa? Duduk itu di situ al-waqi yang ngicek tadi, li khobarin, karena ada hadis fihi di dalam duduk di atas kuburan. Yarudu haramnya duduk tadi anal murad bil julusi, yang dimaksudkan duduk itu apa? Alaihi, di atas kuburan. Julusuhu, duduknya itu liqodoil hajati, karena pengising. Jadi ngising nang dhuwur kuburan kurang ya roh begini kalau kuburan lagi di nang dhuwur kono kuburan ya apa kita lagi anak perlu, tapi ada dudukan ngising itu loh ngoli liqodoil hajati kama bayanat riwayatun ukhra, seperti dijelaskan oleh riwayat yang lain. Nah, jadi
menginjak kuburan makruh, duduk juga makruh. Tapi menginjaknya ada keperluan boleh, duduk asal gak panggung ngising boleh. Duduk ada keperluan karena apa mau tahlilan nang kono kalau ada tempat duduk ya itu terpaksa lah. Dua kloso digelaran boleh. Sekarang bab menggali kuburan. Wanu bisa wujuban kobruman dufina bila toharotin. Wong-wong wis dikubur digali maning maksudnya menggali kuburan. Wanu bisa dan digali wujuban dibongkar maksudnya wujuban secara wajib kobruman kuburannya orang dufina yang dikubur bila toharotin orang didusi ana wong urung dimandikan wis dikubur. Jadi dibongkar maning li ghuslin karena akan dimandikan. Aut tayamumin atau akan ditayamumi. Naam ya. Inna goyaro mau oleh jari ini tapi inna goyaro kalau sudah berbau walau binatnin harum maka haram. Mau terung dino ya wis mampu ya terus. Ini. Walau binatnin itu maknanya apa? Bau busuk. Harum maka haram. Wali ajli malin dan menggali kuburan karena ada dompet ketinggalan. Wali ajli malin waktu ngodok ditutup aku dari nang jero kali ajmalin. Jadi boleh juga digali karena mengambil jatuh atau dompet yang jatuh. Warukaan dubina tidak seperti kalau dikubur bisaubin masubin. Ada orang ngubur pakai kafan yang gasap orang pamitan ada yang duwe. Au ardil masubatin atau lemai gasap singnya tak tanai bapane iku ana pinggir kuburan iku ana mlebu ring jero rono iku dari tanah maksub men. Intolabal malik kalau pemiliknya itu meminta wujida dan ditemukan mayuk panu sesuatu yang untuk mengganti kafan. Jadi iku mau pakaian aku di orang pamitan rapo di go kafan tak celuk dari sing duwe tak celuk terpaksa digali maning tapi kudu diganti lah ganti kafan sing ora usop. Tapi anggarane wis lah wis kadung. Wida mayuk panu jadi dijukut oleh tapi kudu diganti. Aid fanuhi atau di kubur di situ. Ini wa illa kalau tidak ada gantinya lam ya juz an nafsu kalau nggak ada gantinya ya nggak boleh digali lagi. Itu ya sudah kadung orang popot dari ganjaran. Au saqata fihi mutamawilun atau saqata atau jatuh fihi di dalam kuburan mutamawilun benda berharga. Wa illam yatlubuhu malikuhu walaupun pemiliknya tidak minta. Abane tiba jane sing duwe ya wis 80 tapi tidak itu ini bila kafnin awal di kubur kapan lali takfinin itu bila kafnin walali saati pada ihal turabi alaihi. Jadi lain masalahnya lagi kalau menggalinya itu karena untuk mengafani dulu dikafani. Baru sekali dikubur ya harus dikafani apa-apa.
Malah disolati dan tidak usah digali kalau untuk disolati. Solati saja di atas kuburan nggak apa-apa situ. Ba'da ihalati turabi takwise ihala menimbun tanah pada kuburan. Ihalati turabi takwise jurugi alaihi di atas mayit itu. Nah, simpulannya. Jadi kalau orang mendem mayit, menjenazah, kemudian ada benda berharga jatuh, apa gelang, apa kacamata, apa ali, apa HP, apa dompet, ya. Walaupun orangnya tidak minta, itu boleh menggalikan berjaya sini dulu deh, Pak enak, ono HP ini dulu nih, cukup, gitu mana. Tapi lari takin tidak untuk mengkafani. Kalau kita langsung dikubur, orang yang mau kafan. Waktu mau dikubur memang tidak ada kafan, tapi kubur nggak usah dikafani. Oh ini apakah ndut tok? Boleh tuh, lagi nggak boleh. Jadi tidak boleh jadi karena untuk disolati nggak boleh. Sudah solati di atas saja nggak apa-apa. Walaupun janu imratun matat fi batniha janinun hatta yatahaqqaqa mautuhu ay al-janin. Walaupun janu dan tidak boleh dikubur imratun mati fi batniha dalam perutnya janinun ada janin. Orang wong meteng mati. Itu enggak boleh langsung dikubur hatta yang tahakoko mau dulu sampai betul-betul ada pernyataan dari dokter yang janin ini wis mati juga, janin itu mati berbeda hatta yang tahakoko mau dulu ayat janin. Nah, jadi ini hukumnya orang yang hamil mati. Caranya jangan dikubur kalau belum yakin matinya janin. Ya sehingga kita kok, yang undang tukang dukun bayi apa undang dokter gitu, dok lagi, si urip apa, si urip iki, ya dibongkar. Wajib maksudnya dioperasi, wajib sakku jawab ya, mengoperasi perutnya. Wajib takut jawabnya membedah, mengoperasi perutnya jenazah perempuan tadi. Wa nafsu lahu dan membongkar kuburannya. In rujia hayatuhu kalau diharapkan hidupnya janin. Bikol koabili ribului sitata aslim aksaro. Jika menurut pendapat ahli kandungan atau bidan, bayi itu bisa diharapkan hidup karena telah berumur 6 bulan lebih. Lalu kandungannya 6 bulan lebih, ya diselamatkan bayinya, tidak boleh dikubur bareng perempuan ini. Fa'ilam yaluja hayatuhu kalau tidak bisa diharapkan hidupnya janin, haruma maka haram apa asyaku membedah, operasi. Lakin tetapi yu'akhir dafnu diakhirkan, mendemai diakhirkan. Jadi mau tunggu nih lah. Iya ono wong meteng oleh 5 bulan. Biasanya ya orang udah ngurip 5 bulan itu, tapi si ubah-ubah itu anggar dioperasi ya tetap mati. Akhirnya ya semua mau dingin nanti mati kabeh. Nanti mati kabeh. Lagi yang aku dafnu hatta boya kayak kona hatta yang muta sampai janin ini mati. Karena kira seperti yang sudah disebutkan.
Wa makil ada pun pendapat anahu sesungguhnya yudhu diletakkan ala batniha di atas perutnya jenazah sayun batu ya liamuta ben mati anune anake gholatun fahisun salah iku masa dini waktu ben pinggir mati di anaknya di anu di Materi. ndak iya Tinggi. di waktu gede cepet mati. Jadi ya ditunda saja. Oh, masih gerak-gerak, kok masih hidup. Tapi ki umurnya mau cuma 4 bulan, dibedahnya masih mati dibedah. Kecuali 6 bulan ke atas ya bisa dibedah. Jadi pokoknya di sini peranan dokter lah. Dokter berperan. Sebagai dokter juga. Wawuria aesutiro behir kotin siktun. Wawuria apabila bayi mati ya, bayi yang meninggal akibat keguguran, wawuria dan wajib dibungkus aesutiro. Orang kluron bayinya itu dibungkus dikafani maksudnya sutiro behir kotin dengan kain. Siktun itu yang ini bayi keluran itu. Wadufina wujuban dan wajib dikubur. Katiflin kafirin seperti anak kecil anaknya orang kafir. Nah tokoh yang sudah bisa mengucap seperti tiflin kafir bisa hadat ini dengan 2 syahadat. Orang bocah cilik kafir bisa maca syahadat. Kan orang belum Islam mengisi kafir, mengisi cilik suruh belum Islam ya. Nah itu orang yang keluron itu kayak itu ya kayak wong wis gede tapi wong kafir. Ini masih kudujan di kafani terus dibungkus terus dikubur. Orang disembayangi orang sembayangi. Orang sedipisi juga. Wala yajibulan orang wajib apa ghusluhuma memandikan itu bayi keluron juga anak kecil yang kafir tadi tapi bisa maca syahadat itu enggak wajib dimandikan bal tetapi ya juzu boleh bukan tidak boleh dimandikan boleh wa kharaja bisikti dan pengecualian dari keguguran al alaqatu alaqo halahu itu loh isi ketik kempel mudhoh daging kempel terus mudhoh darah kempel ya itu nggak usah dibungkus usah di pokoknya usah nujuan min gorisatin tidak usah tapi kata di anu ya nggak apa-apa itu kita orang wajib. Walawin fasola pada arba'ati asyurin wa in fasola dan apabila bayi itu lahir dalam usia 4 bulan lahir 4 bulan mati tapi usila mau lahir dewe itu usila dimandikan wakufina dan dikafani wadufina dan dikubur wujuban secara wajib tapi tidak ada disolati tidak ada. Jadi usila wa kufina wa difina enggak ono salati enggak ono. Enggak usah disolati. Wong lahir mati. Tapi ibunya sih umur 4 bulan. Fa ini ikhtalaja awis tahala ba'zan fi solihi suliya alaihi wujuban. Fa ini ikhtalaja kalau lahir itu berarti habis tahala atau menangis. Jadi waktu lahirnya moni terus mati. Di badan vitali kita bisa lahirnya sulia mati sholat bara. Jadi dimandikan, dikafani, disolati baru dikubur wujuban kelawan wajib.
Iku nek lahir obah utawa lahir nyengak. Lahirnya hidup. Sudah sekarang rukun sholat mayat. Wa arkanuha adapun rukunnya sholat jenazah sholat ala mayit, sholat atas mayit iku sab'atun ana 7. Ahaduha nomor 1 niyatun niat. Ya seperti lainnya. Lalu nyetel. Fa'arkanuha adapun rukunnya sholat jenazah sholat al-mayyit iku sab'atun 7 ahaduha salah satunya niatun niat. Kau ya seperti lain sholat yang lain. Wamin sama dari sini wajib biha di dalam sholat mayajibu sesuatu yang wajib niati sairil furuji niatnya seperti yang lain-lain Nah, tironiha bitaharum sebenarnya harus bersamaan takbiratul ihram, niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Wa ta'arud lil fardhu wa ta'arud dan ta'arud juga menyatakan fardu ya. Fardun ta'arud lil fardiyah menyatakan fardu. Fardunya fardu kifayah kan, wa ilam yakul fardu kifayatin dan orang ucap fardu kifayah. Jadi biar usuli sisi mayiti usul fardu ala hadzal mayitin ini fardu kifayati ilal mayit ya. Jadi wala yajibu dan tidak wajib ta'yinul mayit menentukan namanya mayit. Wala ma'rifatuhu dan ma'rifatnya mayit menentukan apa itu membedakan mayit lanang wadon. Nama-namanya apa berapa? Ma'rifat itu kan mengenal semua. Bal wajib bahkan yang diwajibkan itu hanya adna mumayizin. Yang diwajibkan itu sedikit, asal sedikit membedakan saja adna mumayizin. Fayakfi maka cukup begini, usolli al-fardo ala hadzal maiti. Usolli akunnya sholat al-fardo ing fardu kifayah. Usolli al-fardu ala hadzal maiti. Kalau ala hadza maiti fulan rasa gua makrifat karena anggar lengkap nemen ya apa juga disebut namanya bisa. Tapi di situ tidak wajib, maksudnya tidak wajib. Jadi yang wajib itu minimalis bisa membedakan bahwa saya sholat dengan orang yang di depan saya juga. Namanya tinggal ada hadihi. Iya, lanang ada hadihi. Mayit hadihi mayitati. Jadi itu namanya niat minimalis yang harus dikerjakan. Tapi aneka dilengkapi saat nama-namanya juga boleh. Tapi wala yajibu ta'inul mayit wala ma'rifatuhu. Qala jam'un, berkatalah ulama sebagian yajibu wajib ta'inul mayit, menjelaskan mayit al-ghaibi yang ghaib binahwi ismihi dengan menyebut namanya. Lah mayit 3 ono kan angel usuli
usolli fardol ala mai fulan loh, mai fulan ala fulan. Udah disebut no angger mayite orang dulu. Mayite goib. Salah goib. Tapi angger mayite nang ngarep ya ala hazal mayit baru ala hazihin. Masanya kiamun nomor 2 nya rukunnya itu harus berdiri. Liqadirin bagi orang yang mampu berdiri alaihi atas diam. Fal ajizu adapun orang yang tidak bisa berdiri, orang disikil mana yak uju maka duduk. Kalau tidak bisa duduk cuma yak tojiu terus berbaring. Kayak biasa Salat. Duduk, kalau tidak bisa duduk berbaring. Pasal itu rukun nomor 3 arba'u takbiratin 4 kali takbiran. Ma'a takbirati taharumi dihitung kalau takbirat ihram ya. Jadi 4 itu dengan takbirat ihram. Lil ittiba'i karena ikut Rasulullah. Fa'in khomasa kalau takbir ping 5 khomasa sampai 5 kali lam tabtul sholatuhu ora batal sholate. Jadi dia no kodok rebu. Untung konangan berbaring iki gelas. Nah, saya ulangi. Ini mau. Basari suha. Wasali itu ya. Oke. Wasali itu nomor 3 rukunnya itu arba'u takbiratin. Kalau ada orang takbir sampai 5 kali orang batal sholatnya artinya. Tapi makmumnya cuma melok. Ada itu imamnya kok takbir ping 5. Dan makmumnya harus sambil melu. Enggak nuruti gerakan imam berarti. Imamnya salah. Salah. Kayak uang kalau 5 rakaat yo sing petang sing wis pitung rakaat lungguh orang melu. Imamnya di subhanallah tetap ngadeg bae nomor 5. Ora zuhur 5. Oh. Enggak usah ngikuti imam berarti. Nggak usah duduk aja, duduk nanti di tahiyatul imam. Iya, melok imamnya salah. Lah kirain nggak ikut gerakannya imam. Kalau sama-sama ragunya, melok imam. Pas. Iya, sama-sama ragu. Ragu aku udah ragu nih. Aku masih yakin. Loh, ini mau sholat maghrib masih pertama rakaat semua waktu maling. Jakung maling nginteni. Itu mana orang atik orang jakung apa? Apa nggak ngerti wo? Jangan lunggu guys. Nangapi pa emang tapi kalau nemen. Innahu Nabi SAW sholat sebuah Nabi ala kubrin pada matubina sawise dikubur maka baru mau takbir sebuah Nabi alaihi di atas kuburan arba'atan 4 kali rawu syekoni. Jadi Nabi pernah ada sahabat meninggal dunia tidak diberitahu. Terus Nabi tanya loh, mana tuh si Fulana yang biasanya aku masjid. Anu lebih sudah meninggal. Lo gak ngomong lah, aku nak orang mati ya mau ngomong lah.
Itu tujuannya kuburan itu ditujukan Nabi ke sana, terus sholat di sana 4 kali takbiran. Jadi sahabat delok kabeh kan yang Nabi teaterono Nabi turun sholat dewean. Nah, di sana terus Nabi bersabda, ini orang saya lihat masuk surga karena senang nyapu masjid. Di situ semua. Jadi orang kalau di masjid ada kotoran tuh diambil, soal ngenteni. Oh kain dika itu karena pun dika. Oh ya orang tuh cukup disak loh. Karena bisa dibuang. Aku nang Turki roh wong kok nggo anu nggo apa amplop. Kotoran nang dhuwur kapet sithik wae dijukut di amplop disak. Wong tua-tua pada rajin-rajin. Balik pun kok jadi anu mahari bidadari ya. Nah, wong ladon kok mlebu surga langsung. Iku kan ceritane wong wadon sing biasa nyapu nang masjid. Kaya Nabi takon, "Duh, endi ora tumen kaya wong sing biasa ngikuti kotoran." Anu mbun sedo iki. Lah ngomong. Dipikir wong tuang nyapu ya kan nyapu itu ngomong. Nabi dawuh, "Ojo ngono lah nek ono mati kandhanen aku ya." Jadi diterang kuburan sholat. Wahai sana dan diserahkan rafu yadaihi fitakbiratin. Disunahkan mengangkat kedua tangan. Jadi takbir Allahu Akbar. Diangkat tangannya. Berkali-kali 4 kali ya takbirnya diangkat 4 kali. Hal yang baik lurus dengan pundaknya. Jadi sami nih, enggak terus ini sami lurus ke Allah. Ini maksudnya. Iku aku gambare kok ora segede sih. Gambare. HP-ne mboten anteng. Gambare mlayu-mlayu. Ayo, kok besok aku benak lagi. Kecil terus. Lawan apa? Jadi takbirnya kayak anu. Jadi takbirnya lurus dengan ini pundak. Allah Akbar. Allah Akbar. Sampai dulu banget. Halwa mangkibai. Ini mau. Nurahu yadaihi fitabirati halwa mangkibai. Wawat uhuma dan meletakkan kedua tangannya tahtas sodrihi di bawah dada. Baina kulli takbirata ini setiap 2 kali takbiran. Baina kulli takbirata ini. Jadi disunahkan mengangkat kedua tangan pada semua takbir sehingga sejajar dengan kedua pundaknya. Sunnah pula meletakkan kedua tangan di bawah dadanya di antara setiap takbir. Ya biasalah. Kalau gue prakteknya bisa ngerti kabeh. Salat. Ya dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin nangis dari dada. Ibnu Hanbal kan nangis sore wudhu. Nama tak Syafi'i sore wudhu. Kalau buah dan nomor 4 rukun, Fatihatun maca Fatihah. Maca Fatihah. Jadi rakaat pertama takbir pertama maca Fatihah. Fabadaluha. Dan gantinya Fatihah. Jika tidak mampu baca Fatihah ya apa lagi kulhu. Fabadaluha. Fabukufun biqadriha dan berdiam sekedarnya. Jadi jangan terlalu cepat ya mandeklah maca Fatihah kalau cuma nilang ngono baru takbir maneh. Wal mutamadu adapun pendapat yang mutamad menurut kalau yang mutamad
Anaha sesungguhnya Fatihah tujzi'u cukup pada ghairil ula sesudah tidak takbir pertama. Jadi boleh juga Fatihah di takbir kedua loh. Jadi kalau itu pun tidak mampu maka cukup dengan diam seukuran membaca Fatihah. Itu boleh dilakukan selain setelah takbiratul ihram. Berbeda dengan kitab Hawi karya Imam Mawardi yang berpendapat sama dengan kitab Muharrar karya Imam Rafi'i sekalipun harus menggabungkan dua rukun Fatihah dan sholawat dalam satu takbir, dan pada takbir pertama tidak membaca zikir. Jadi ada orang membaca Fatihah tapi takbir yang pertamanya nggak membaca apa-apa kayak sholat kali takbir Allah Akbar lagi sih takbir yang kedua ini belum membaca Fatihah. Muharrar kita Muharrar wa in lazima alaihi jam'u ruknaini, dan wajib baginya mengumpulkan dua rukun bi takbiratin di dalam satu takbir. Wa khulul ula an zikir, dan takbir pertamanya kosong dari zikir. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, orang mau apa-apa, terus takbir paling kedua Allahu Akbar kedua, baru maca Fatihah, baru maca selawat. Orang sing kuwi. Tabangel, enak sing buat pertama Fatihah. Dan wa yusanu, dan disunahkan israrun bi ghairi takbirati wassalami wa ta'awudun wa tarbu ifsahin wa suratun illa ala wajibin akobrin. Membaca selain takbiratul ihram dan salam disunatkan pelan-pelan. Surat membaca ta'awudz. Lalu surat membaca ta'awudz tidak perlu membaca doa iftitah dan surat kecuali menyatakan mayat gaib atau salat di atas kuburan. Jadi aslinya itu salat itu ya hanya takbiratul ihram terus Fatihah. Ya kan harus ini wajah harus langsung pada takbir pertama terus Fatihah, terus takbir kedua salawat, takbir ketiga doa, 4 doa. Nah, salam dan takbir ihram itu sunnah agak keras, tapi yang lainnya pelan-pelan. Wa ta'awudz, baca ta'awudz, baca Fatihah, a'udzubillah yang benar. Berusaha. Surat dan usaha baca surat. Mari Fatihah maca Yasin, enggak usah. Guru orang sama mari Fatihah ya tak gimana. Illa kecuali ala ghaibin, mari mayat sing ghaib au qabrin atau salat di atas kuburan. Kalau salatnya di atas kuburan boleh habis baca Fatihah Yasin. Itu. Oh, non sangat. Jadi Yasin. Biasa Yasin. Akhamisua limane rukun salat jenazah, salatul maca selawat ala nabi ing atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da takbiratin tsaniyatin, sesakwise membaca takbir yang kedua. Akbar artinya sesudah takbir yang kedua. Falatu zi'u, maka tidak cukup bighairiha kalau membacanya di selainnya, selain takbir yang kedua. Wayundabu, dan disunahkan domus salam fi sholati, mengumpulkan lafaz salam. Jadi Allahumma sholli wa sallim wa salam sallallahu alaihi wasallam kan ada salamnya ya. Orang salawat orang, tapi ada salamnya dari fi sholati. Wa doa
lil mu'minin wal mu'minat abbaha sesudahnya walhamdu qoblaha dan alhamdulillah qoblaha sebelumnya. Jadi membaca sholawat kepada Nabi SAW sesudah takbir yang kedua tidak mencukupi selain sesudah takbir yang kedua. Nah, ada seperti kedua baca ketiga baca sholawat nggak cukup belum. Merangkaikan membaca salam dengan sholawat, salam ini berdoa ya dan membaca alhamdulillah sebelumnya. Jadi doa itu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin salam terima kasih lah. Sudah, jadi ada alhamdulillah barang boleh disampaikan alhamdulillah barang assalamualaikum Sayyidina Muhammadin salam. Puasa di surah nomor 6 rukun di nomor 6 doa lil mayit, berdoa untuk mayit dikhususi dengan khusus. Jadi tidak pakai sama, pakai khusus yang mayit ini di sholatnya mau. Walaupun itu yang mati anak kecil. Binahwi contohnya doanya Allahumma gfir lahu warhamhu. Jadi hum orang khusus ini. Allahumma gfir lahu warhamhu. Baca sakin saya takbir yang ketiga itu mendoakan kepada mayit khusus perempuannya Allahumma gfir laha warhamha. Walaupun anak kecil ya Allahumma gfir begitu kalau didoa Allah gfir yo itu ora apa-apa Allah gfir lahu warhamha. Baca sakin. Kalau mayitnya maka kalau mayitnya banyak, iya, bakal bisa. Agar khusus ke siji, loro, telur lah. Artinya hum lah banyak. Agar khusus itu sesuai karo ini kitabnya. Mana nang kaya nang Mekah kan jenazah sampai 10, 20 kan. Agama berlahu. Palestina kan? Apa? Iya, bahasa Palestina. Iya, Palestina kemana kan? Allah. Fala tuzi'u badawiriha dan tidak cukuplah membaca doa itu selain di takbir yang ketiga itu qot'an kelawan pasti wajib. Kalau takbir yang ketiga itu isinya tadi mendoakan Allah Akbar. Berdoa secara khusus untuk mayat. Sebagaimana Nabi idza sholaitum alal maiti fa akhlisu lahu du'a. Jika kalian menyalatkan mayat, berdoalah kalian secara ikhlas untuknya. Kalau mayat kanak-kanak dengan mengucapkan ya Allah ampuni dia dan berilah rahmat, diucapkan setelah takbir yang ketiga. Doa ini tanpa kita tidak cukup diucapkan setelah takbir yang lainnya. Nah. Warisanu dan disunahkan ayuk sirom minat doa ilahu memperbanyak doa untuk mayit. Wa maksuruhu dan doa yang maksur yang dari Rasulullah itu afdolul lebih utama. Jadi kalau bisa ngapalkan doa-doa yang dari Rasulullah. Orang dewe tidak apa-apa. Tapi apal maksur lebih utama. Afdolul. Wa aulahu dan yang paling utamanya lagi Marwahu Muslim yaitu yang diriwayatkan Imam Muslim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i was salji wal baruti wa naqihi minal khotoya kama yunaqas sabul abyadu minal janasi wa abdiru khairan min jami wa ahlan khairan min
alihi wa zawjan nabzatan wa zawjan khairan min zawji wal hilhudanata wa ilhu min azabil kubri wa fitnatihi wa min azabil nari wa yazidu alaihi inna lahi. Nah, jadi kalau bisa nih ngapalkan doa ini. Oh, waktu jarang nyolati mayit. Kan itu kudu apal kudu ana mayit ini belum nyolati. Banyak lebih free dan berdoa kalau mayitnya anak yang tadi sudah di atas. Ditambahin Allah majahu faroton ya abawaihi wa salafan wa zakhron wa idotan wa tiba wasaqil bihi mawazinahuma wa fi sabra ala qulbihima wa la tuftinhuma ba'dahu wa la tuhrimhu huma ajru wa kujru ngapal rasul nanti bisa cilik. Nah, dongah nanggu wong tuane ya Ren ya. Iya, bacalah doa ini yang artinya ya Allah jadikanlah dia sebagai simpanan dahulu untuk persiapan dan pengajaran serta ibarat yang mensyafaati bagi kedua orang tuanya. Beratkanlah timbangan kebaikan kedua orang tuanya karena dia curahkanlah kesabaran dalam hati kedua orang tuanya. Janganlah engkau menjadikan fitnah bagi kedua orang tuanya sesudah dia janganlah pula engkau halangi pahala kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kan kadang-kadang paling stres kan ditinggal anak cilik. Kalau anak wis tua kan biasa. Anak itu tua mati supaya aja. Tapi kalau anak kecil kan masih lagi sayang-sayangi, umur 2 tahun, lucu-lucunya, kan bisa terus orang tua nih. Kalau Syekhuna berkata Syekhuna walaysa qawluhu dan tidak ada ucapan Allahumma ja'alhu faratan ila akhirihi mughniyan an du'a lahu li'annahu du'aun fil lazim. Syekhuna berkata ucapan doa untuk anak-anak tidak usah ditambahi Allahumma ja'alhu faratan ila akhiri tadi ora usah ini. Tidaklah cukup tanpa doa khusus mayat. Sebab doa ini merupakan doa yang lazim bagi anak-anak. Wa huwa la yakfi li'annahu idza lam yakfi du'a lahu bil umumi asyamili kullafatin fa'ala. Doa yang lazim itu tidak mencukupi karena sesungguhnya apabila doa untuk mayat kanak-kanak yang bersifat umum dan mencakup setiap perorangan tidak mencukupi, apalagi dengan doa lazim ini. Wa yu'annasu agoma perempuan jujur tazkiruha fi iradatil mayit dan boleh tazkiruha memuzakarkan doa domir fi iradatil mayit dengan bermaksud mayit. Kalau mayit kan bisa muzakar, bisa mu'anas ya mayit perempuan tapi bisa muzakar, bisa mu'anas di sini. Habis saksi jadi karena apa mana gak ngerti lanang apa wadon ya bisa muzakar apa dari mayit pokoknya. Wa yaqulu fi waladizina dan berdoa kalau anaknya yang mati itu anak dapat zina, Allah majalhu faratan li ummihi. Ya Allah jadikanlah dia yang mendahului sebagai persiapan bagi ibunya. Anak zina yang muka-muka ibune oleh safati kita bayi si mati mau. Wal muradu bil ibdal fil ahli wa zaujah ibdal awsafi la zawati li qouli ta'ala alhaq nabihim zuriyatahum masyaallah.
Wal muradu yang dikehendaki bil ibdal dengan mengganti fil ahli di dalam lafaz ahli wa zaujah dan zaujah, ibdal ausaf mengganti sifat-sifatnya, la zawati bukan mengganti zatnya. Orang mau cemburu bojone. Jadi kalau Ta'ala al-haq nabihim zuriyatahum, sebab Allah Ta'ala berfirman kok kamu ditemukan anak putune bojone barang ditemu nak dimulai. Jadi tadi kan ada doa yang ngomong wa abdil zaujan akharon min zaujihi no. Kalau khairan tuh sifate kok ketemu bojone jadi ayu nemen ngono, lanang pilih ganteng nemen ngono dadi terus didongakan men ganti lanang itu ganti bojone bukan gitu maksudnya ini Mas. Ausaf mengganti sifat deh. Enggak dong ketemu bojone ya bojone tetap iya tapi nang ono ayu nemen lanang gunakno ganteng nemen ono sifat-sifat wali khabari jadi karena ada ayat tadi alhaqna bihim zurriyatahum besok wong apa ditemokaken lalu keluargane dhewek ya bojo-bojone dhewek wong tuane mbah-mbahe anake putune kumpul kabeh nang swarga seneng nemen ketemu arti ganti wong liya to lho ane bojone nanti lho cucuke bojone nanti kono bapakne liya ya maksudnya ngono iki sifat-sifat itu tembangan ganteng maksudnya. Li khabari Tabrani karena ada hadis dari yang ditulis Imam Tabrani wali inna nisa al jannati sesungguhnya perempuan orang ahli surga min nisa dunia dari istri-istri yang dari dunia dibawa itu afdolu lebih cantik minal huril aini daripada bidadari. Jadi istri-istri kita yang di dunia ini nanti di sana ayo dewe malah orang berapa perbandingannya sampai harus ngomong dan bojone nang gue 70 kali cantiknya daripada bidadari padahal bidadari koyo ngono ayune jadi ayu bojone cewek sing ngene maneh ngono. Nah, iku ana cerita kan. Jadi ketika ketemu di surga iku mendongong wong lanang iku wong wadon. Wah, gitu iki bojoku ki. Mendongong sampai 7 tahun. 7 tahun mendongong. Oh. Baranu apa di sikep ra. Lu. Aku tukang sapu. Oh, tukang sapu dah. Bojone sampe lanang di dhuwur kono. Wis padahal tukang sapu di mendongong sampai 7 tahun. 7 Ini kan 1000 tahun. Jadi ya harus 7 tahun ya setengah hari lah. Ya orang sampai setengah hari. Ya. Paling sejam minang orang. Sejam minang suaraku. Jadi istri yang dibawa dari dunia ini sangat cantik sekali melebihi bidadari yang ada di sana. Gak karu-karuan ceritanya Yuni. Wasabi uha dan nomor 7-nya rukun salamun mengucapkan salam. Kawairiha badar biatin seperti salam-salam yang lain badar biatin. Wajib dan tidak wajib di dalam ini takbir yang keempat zikru wa salam mengucapkan selain salam. Lakin yusanu tetapi disunahkan juga mendoa Allahumma la tahrimna ajruhu ya ajra sholati alaihi ajrul musibah la tahrimna ba'dahu abidika bil aasi waqfir lana walau itu terakhir tapi ana sing ora doa iki ono langsung salam tapi ana sing doa iki Allahumma la tahrimna ajruhu wa balu ini baca salamnya seperti yang lain jadi baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ya hari ini nang gini ngomongnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak sembahyang biasa itu orang wabarakatuh nih tapi kalau beri bukan deh
Kalau takhallafa an imamihi bila uzrin, nanti kata ada orang ngeri dari imamnya bila uzrin tanpa uzur, bitakbiratin dengan satu takbir hatta saro'a sampai selesai sampai mengerjakan imamnya fi ukhra batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi kalau makmumnya harus inut imam takbir ngono. Jadi imam wis takbir ping 3 ngene to ping pindho. Itu namanya batal sholatnya. Jadi melo imamnya. Walau kabar imamuhu takbiratan ukhra, andai kata imamnya takbir satu kali takbiran, ukhra yang lain, qabla qiraatil masbuki, sebelum bacaannya orang yang masbuk al-Fatihah atau Al-Fatihah, taba'ahu bi takbiri, melo ay takbir. Juru maca Fatihah aku tukone kari. Karena bisa takbir ping pindho ngene tembe takbir karena bisa ping pindho akhirnya aku jurung Fatihah. Ya melu bae takbir. Wa saqatatil qiraah gugur. Kamu imamnya sah rukun masbuk maka yang makmumnya tadi menyelesaikan dulu jangan terus salam. Mau doa sing kari apa baik dibaca demi salam. Ngono carane. Wa yuqaddamu fil imamati fi salatil maiti wal imra'atan abun aw ibu. Wa abuhu summa ibnun wa ibnuhu summa akun ya abawahi wa abin summa ibnuhuma summa amu wadhalika summa silal asobat summa mu'tikun summa zurahmin summa zaujun. Wa yuqaddamu dan didahulukan fil imamati untuk menjadi imam. Jadi kalau yang imami siapa yang baik? Yang imami kalau sholat jenazah. Yang baik itu yuqaddamu fil imamati fi sholatil mayyiti dan sholat mayit walaupun mayitnya itu perempuan. Pertama yang jadi imam abun bapaknya, ibu atau bapaknya bapak, atau gantinya bapak, abu bapaknya bapak, mbah, jad. Ya. Kalau sudah bapaknya bapak tidak ada, cuma ibnu terus anaknya. Fabnuhu maka anaknya anak lanang, ibnu ibnin, putune putu lanang. Cuma akun misalnya ibnu ana belum akun sedulure. Ya bawan yang setunggal bapak ibu. Wali abin terus sedulur tunggal bapak. Cuma ibnu rumah kemudian anak lakinya keduanya. Jadi ya urutannya abun bapak. Jadi mulai anaknya yang mati, aku imame. Atau gantinya saya ya Pak Abuhu, bapaknya saya, Mbah yang dia Bibi. Mulai Wisnu Kabe, bapak kalau baik, Pak Ibnul Saudara. Ya berarti anaknya mati ya berarti. Anaknya nyong mati anaknya nyong. Berarti anaknya mani putri nyong. Ya anak sing mati loh. Dari mana anaknya nyong bagus ya, anaknya nyong bagusan. Bagus Pak Kasmanu kan bapaknya mati, mbak mati. Terus mana ngisore Pak Kasmanu ya bagus jadi imamnya. Cuma aku lihat lain, kemudian saudara, sekarang anak saudara. Saudara bawain, aku kalau mitohar, itu saudara bawain. Memang enggak ono, balik abin, saudara saya, Kang Rozi. Cuma rumah, kemudian anaknya keduanya. Jadi anaknya Nyong sama anaknya Kang Rozi. Kamu kemudian paman. Paman ibu, paman Nyong, paman Nyong. Ya Kang Anas, Kang Anas dulu kan lah.
tidure papane gak ono ya tidure badai misalnya amu kadzalika tsumma sayul asobat demikian urutannya kemudian seluruh asobah itu ya ahli waris asobah sing oleh dari Abu Abin, ibnu ibnin ya, terus akhun sakik akhun diab ibnu amun sakik amun diab ibnu amun sakik ibnu amun diab gitu urutannya kayak gitu. Wah asubah lah asubah. Summa muktikun habis asubah bisa angka kabeh. Summa muktikun kemudian orang yang pernah memerdekakan. Kalau dulu pernah jadi budak, ya itulah muktike sing kon ngimami. Summa zurahmin kemudian Zawil arham terus apa bae sing isi sedulur si pernah sedulur dijulukan sedulur kalau sedulur sudah kabeh cuma zaujun baru suami bisa nuno kabeh baru suami tok sedulure kabeh nuno kabeh mati kabeh ya wis bojone akhire bojone Wesa salat mayat dan salat gaib sudah jam setengah Sholat 11. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala min al-ahli afat. Adakhilah jahadan hajat wa bidhahirna bi yamin yamin sajat. Qadar fauna biha inda darajat tubayyuna bi'asriyat min jami'il khairati bin hayy badal mamat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka wa anta al-musta'an balagh wa la hawla Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata Rabbana sif 'anna adzab jahannam min adzabaka ghurama inna sa'at mustaqama Rabbana ighfir lana wa li walidina wa rabbana maghfirah ajmil muslimin muslimat wal mu'minat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam alhamdulillahi alamin wa hurmatil fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Sawah yang warna penawaran 800 dikekno enggak?